datang di podcast kelompok 1A. Kenalin, nama aku Hanin dan ini teman aku. Siapa Mbak? Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Tricia Siahaan. Jadi kita berdua adalah MC dari podcast ini. Nah di podcast ini kita manggil teman-teman dengan sebutan Sobat Sapa ya, yang artinya santai penuh makna. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai di sini bersama narasumber kita mengenai keberagaman Indonesia. Nah di episode perdana ini kita bakal ngebahas tentang apa Mbak? Nah, hari ini topik kita adalah menjaga bahasa Indonesia, menjaga Indonesia. Benar, jadi kadang kita itu suka lupa ya kalau ternyata banyak hal sederhana di sekitar kita yang justru jadi kekuatan bangsa ini dan salah satunya itu adalah bahasa. Gitu. Nah, Sobat Sapa, supaya obrolan kita makin seru, hari ini kita sudah kedatangan nih teman-teman dari Bepom. Terima kasih sebelumnya ya, Mas Mbak yang sudah hadir hari ini. Nah, ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol seru, kayaknya ada baiknya kita kenalan dulu nih. Kita mulai mungkin dari Mbak Afifah nih. Hai Mbak, boleh kenalan diri dulu nggak supaya teman-teman Sobat Sapa di rumah bisa kenalan juga nih dengan Mbak Afifah. Boleh mungkin Mbak perkenalan dari nama, asal, mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Mbak? Oke, halo Mbak Ana, Mbak Hani, terima kasih ya. Mungkin perkenalan ya, nama aku Afifah. Asal aku aslinya dari kota Solo, dari kota Surakarta. Kesibukan akhir-akhir ini berangkat kerja aja sih Mbak. Itu ya dari aku, salam kenal. Salam kenal Mbak Afifah. Nah, untuk selanjutnya kita juga punya nih eh, tamu spesial kita yaitu Mas Hamam. Mas Hamam mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas sama kesibukannya akhir-akhir ini. Oke, halo Mbak. Mungkin perkenalan ya saya Hamam gitu ya. Kalau untuk asli sih sekarang di asli Jakarta gitu ya. Tapi kalau untuk tinggal sekarang posisi di Cibubur gitu ya. Kalau untuk kesibukan sekarang sih ya sama mungkin sama Mbak Fifah juga ya gitu ya. Bekerja aja gitu ya. Tiap hari PP sih gitu. Menikmati macetnya Jakarta aja. Oke, apalagi Cibubur ya Mas, macet sekali. Betul, betul macet banget sih. Betul. Oke, untuk selanjutnya nih tamu kita yang terakhir, yang ketiga ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa, apa kabar Mbak? Halo semuanya, bahkan nama saya Anissa Sapitri, bisa dipanggil Anissa, asli dari Jakarta sih, tetapi saat ini saya bekerja di Lokakom Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Untuk kesibukan saat ini sama sih kayak Mas Hamam, Mbak Afifah, yaitu bekerja aja sih. Oke, ternyata kita dari daerah yang beda-beda ya. Jadi kalau ngomongin soal kebanggaan jadi orang Indonesia nih, kayaknya kita nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas tentang bahasa gitu. Karena kan setiap hari kita pakai bahasa Indonesia gitu kan. Tapi kadang kita lupa kalau bahasa ini sebenarnya bisa menjadi perekat persatuan kita semua gitu. Kalau dibayangin ya dari ratusan suku, ribuan bahasa daerah gitu, kita bisa dipersatukan oleh satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Kira-kira gimana menurut Mbak Afifah gitu tentang peran bahasa Indonesia di tengah keberagaman kita? Iya, Mbak Hanin, menurut aku ya bahasa Indonesia itu bahasa yang penting, bukan hanya bahasa yang penting ya, selain sebagai komunikasi, itu juga bisa sebagai simbol persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita ini kan dari bermacam-macam suku yang berbeda ya, kayak misal Mbak Hanin tadi berasal dari Kalimantan, terus Mas Hamam dari Jakarta, saya dari Jawa. Nah, tentunya kita perlu nih bahasa Indonesia untuk kita komunikasi sehari-hari gitu ya. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, pasti kita sulit kan untuk berkomunikasi karena kita dari daerah yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari situ, menurut saya sih bahasa Indonesia itu penting dan bisa digunakan dan penting digunakan untuk semua golongan gitu, baik dari kalangan muda, kemudian dari golongan orang tua juga, seperti itu. Baik Mbak, mungkin maksudnya bahasa itu juga menjadi alat gitu ya komunikasi kita yang ada sebagai bangsa Indonesia. Nah,
Tapi akhir-akhir ini kan banyak anak muda nih yang sekarang malah lebih bangga gitu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kita belum tahu juga nih kenapa. Apakah sebenarnya karena mereka malu menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri atau memang karena memang sekarang kan banyak terpapar ya melalui media sosial atau dari kecil juga tuntutan pendidikan kita memang orang tua juga kan menuntut kita untuk belajar bahasa Inggris sejak dini. Nah, menurut Mas Hamam nih, kira-kira gimana nih Mas pendapatnya terkait isu ini? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya memang betul tadi ya dari awal memang setuju banget terutama bahasa Indonesia itu lem perekat gitu ya. Cuma kita juga bisa perlu bedain lah antara fungsi dan ekspresi gitu mungkin ya. Contoh misalkan kalau tadi benar dari Mbak Afifah dari Solo gitu ya, dari saya dari Jakarta gitu ya. Mungkin kalau konteksnya adalah misalkan sebagai fungsi bahasa persatuan betul bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau kita misalkan ngobrol sama teman kita atau mungkin di media sosial gitu kan kita tadi udah masuknya ke arah global global gitu ini mana ya kita pasti enaknya juga pakai bahasa gaul atau mungkin bahasa Inggris gitu ya jadi mungkin analoginya gampangnya ya bahasa Indonesia itu mungkin nasi putih kita gitu ya nah terus jadinya makanan itu yang wajib ada itu ya buat menyatuin semuanya itu yang nggak cuma harus dari Indonesia juga gitu tapi kayak misalkan dari luar kayak ada pizza misalkan atau sushi gitu atau sebagainya jadi intinya bisa dibilang penggunaan itu bukan berarti dia nggak nasionalis cuma sebagai lebih ke arah kekinian aja lah ibaratnya untuk sesuai dengan zaman sekarang begitu. Benar, setuju juga dengan pendapat dari Mas Amam. Kalau dari sudut pandang saya sih, penggunaan bahasa gaul atau bahasa campuran itu sebenarnya nggak bisa langsung dibilang sesuatu yang negatif ya atau merusak. Justru menurut saya itu adalah bukti bahwa bahasa kita itu hidup dan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Karena sekarang itu kan seperti yang kita tahu ya, kita hidup di era digital atau global, jadi istilah-istilah seperti deadline, healing, atau kayak seperti yang kita bilang OTW atau on the way itu memang terasa jauh lebih relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Lagi pula juga bahasa yang campur-campur seperti itu bikin komunikasi kita jauh lebih natural. Terus juga bahasa yang terlalu kaku kadang juga selama kita tahu masih tahu kapan menempatkan bahasa resminya itu seperti itu. Nah, iya Mbak, menurut aku juga nggak apa-apa sih, sesuatu yang positif juga kita bisa mengimplementasikan bahasa asing gitu ya. Tapi di sini poinnya ini, sebenarnya lebih ke bagaimana sih kita tetap merasa bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri dibanding dengan bahasa asing lainnya. Nah, kita bisa lihat nih ke negara Jepang, negara Korea, mereka di negara mereka ini mereka sangat sangat wajib gitu berbahasa Jepang, bahasa Korea. Seperti kalau misalnya ada orang luar yang mau kerja di Jepang, itu mereka harus bisa bahasa Jepang dulu gitu ya, baru bisa kerja di situ. Nah, dengan mereka yang bangga terhadap bahasa mereka sendiri, mereka tetap bisa itu mendunia dengan bahasa mereka sendiri itu gitu. Contohnya juga kita nih yang nggak berada di Jepang atau di Korea pun kita bisa tahu nih beberapa kosakata dari bahasa mereka. Nah, jadi poinnya kembali lagi lebih ke bagaimana kita tetap bisa mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia dibanding bahasa asing lainnya. Iya, betul-betul setuju sebenarnya gitu ya. Cuma ya paling gini ya, kalau tadi ada misalkan oh Jepang atau mungkin Korea gitu ya, karena kan mereka pun juga sudah berhasil gitu ya untuk dalam artian istilahnya mempromosikan mereka seperti contohnya kayak kita nonton suka K-pop gitu atau mungkin drakor, anime gitu. Mereka benar-benar bisa membuat kita tuh kayak pengen tahu nih kayak arti Sarangheo tuh apa sih gitu kan kalau misalkan gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh memang betul gitu. Tapi setidaknya adalah dari kita sendiri juga kadang dengan adanya semacam kayak penggunaan bahasa asing bahasa asing dalam konteks berbahasa kita gitu ya kita juga bisa nih bisa juga menyelipkan bahasa-bahasa gaul juga contoh misalkan kayak santuy gitu atau mager gitu yang sebenarnya itu kan juga bisa sebagai buat membuat pemromosi bahwa ih itu artinya apa loh di bahasa Indonesia kayak jarang gitu kan kalau dibahas dikomunikasikan begitu aja sih paling. Intinya adalah semua kembali ke keseimbangan kita dalam berbahasa ya. Kita boleh kok pakai bahasa Inggris atau bahasa gaul karena memang kita seperti yang tahu kita dunia sekarang itu udah global banget ya. Tapi jangan sampai bikin kita lupa bahasa kita sendiri yaitu identitas bangsa. Bahasa Indonesia tetap perlu kita banggakan apalagi di situasi formal. Yang penting kita bijak menempatkan bahasa, tahu kapan kita harus santai, kapan harus resmi. Dengan begitu, kita tetap menjadi generasi yang modern, tetapi punya jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Kayak benar-benar dan itu menarik sekali gitu ya pandangan dari Mbak Afifah, Mas Hamam dan juga Mbak Anissa. Saya juga setuju kalau bahasa itu memang berkembang mengikuti zaman gitu termasuk masuknya istilah-istilah baru gitu ya yang bikin komunikasi itu lebih relate gitu sama generasi yang sekarang. Tapi yang penting di balik fleksibilitas itu kita tetap ingat gitu kalau ternyata bahasa Indonesia ini punya peran besar sebagai bahasa persatuan bangsa. Jadi meski kita pakai bahasa gaul untuk sehari-hari, tapi di ruang resmi atau ketika mewakili bangsa, itu kita tetap bangga dan konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Nah, justru di situ menurut saya letak hebatnya itu, di mana kita bisa modern dan global, tapi kita juga tetap kokoh dengan identitas nasional kita. Iya benar banget Mbak Hani. Jadi sebenarnya dari hasil diskusi kita ini, sebenarnya kita itu sepakat ya, kita harus belajar bahasa asing juga, tapi jangan sampai kita eh, lupa gitu dengan bahasa kita sendiri. Nah, berarti sebenarnya di sini tuh tergantung konteksnya. Mungkin supaya komunikasinya chill gitu ya, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, mungkin campur-campur atau bahasa gaul supaya tidak ada tembok tuh. Waktu kita ngobrol, kalau kita ngobrol terlalu formal kan takutnya kita ada tembok ya di antara kita. Nah, kita menggunakan bahasa yang gaul supaya berkomunikasinya lebih santai, tapi kita eh, tidak lupa juga kalau misalnya dalam konteks formal, misalnya kita menulis buku, atau kita menulis jurnal, atau kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang formal, jangan sampai kita lupa menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baku. Jadi sebenarnya berbahasa Indonesia itu bukan soal grammar yang sempurna, tapi soal sadar ini bahasa kita yang mempersatukan jutaan dari suku kita dari Sabang sampai Merauke dan itu merupakan salah satu identitas negara kita. Harusnya kita pakai, kita rawat, kita banggakan. Karena sebenarnya cinta negara itu sesimpel ya, kita menggunakan bahasa Indonesia aja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu ya Iya, iya kalau benar benar benar. Ini nggak kerasa ya kayak obrolan kita hari ini udah sampai di ujungnya nih Mbak Ana. Dari tadi kita sudah banyak belajar bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga menjadi simbol persatuan dan juga bukti cinta tanah air. Jadi meskipun kita ini bebas pakai bahasa asing atau bahasa gaul, tapi jangan pernah lupa untuk tetap bangga dan menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Baik, terima kasih untuk para narasumber kami, Mbak Afifah, Mbak Aniza, dan juga Mas Hamam yang sudah berbagi pandangan serunya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Sapa yang sudah mendengarkan. Nah, sebelum kita tutup podcast perdana kita ada gerakan buat Sobat Sapa. Nah, untuk Mas dan Mbaknya boleh ikutin kita ya. Jadi kalau kita bilang Sobat Sapa, ya kan Mbak? Nanti ada gerakannya. Jadi santai, penuh penuh makna. makna. Begitu. Oke? Langsung aja mungkin ya, Mbak Ya, Ani ya. sengaja. Oke, sapa, Santai, santai, penuh penuh makna. makna. Gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya ya, Sobat Sapa. Tetap bangga menjadi Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu.